Perkenalkan, nama saya Putri Tia dengan NIM 220209502158. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yang mengenai pengertian dan sejarah teori behaviorisme. Definisi teori behaviorisme adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai respons terhadap stimulus eksternal, mengesampingkan proses mental internal. Teori ini menekankan pentingnya observasi objektif dan pengukuran perilaku dalam eksperimen dengan asumsi bahwa semua perilaku dapat dijelaskan melalui hubungan stimulus-respons. Materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan teori behaviorisme mengenai Ivan Pavlov atau pengondisian klasik. Pavlov mengembangkan pengondisian klasik menunjukkan bahwa asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang bermakna dapat memicu respon yang sama. Contohnya, anjing yang mengeluarkan air liur saat mendengar bel setelah dikaitkan dengan makanan. Yang kedua, menurut John Watson atau pengendalian behaviorisme. Watson memperluas prinsip Pavlov ke perilaku manusia, menekankan bahwa psikologi harus fokus pada perilaku yang dapat diukur, bukan proses mental. Eksperimen Little Albert menunjukkan bagaimana respon emosional dapat dipelajari melalui pengondisian. Yang ketiga, menurut B.F. Skinner atau pengondisian operan. Skinner memperkenalkan konsep pengondisian operan di mana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensinya. Dia mengidentifikasi penguatan positif dan negatif sebagai cara untuk meningkatkan perilaku, serta mengembangkan Skinner Box untuk mempelajari kontrol perilaku. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ernugrah. Saya akan membacakan materi yaitu prinsip-prinsip utama behaviorisme. Definisi: pembelajaran di mana organisme menganalisasikan dua stimulus sehingga stimulus netral menghasilkan respon yang sama dengan stimulus yang sudah dikenal. Contohnya eksperimen Pavlov, UCS atau makanan, UCR atau respon tak bersyarat, air liur, NS stimulus netral, bunyi lonceng tidak ada respon, CS stimulus bersyarat, bunyi lonceng, CR respon bersyarat, air liur tanpa makanan. Proses yang pertama yaitu sebelum pengondisikan makanan atau UCS, air liur atau UCR, lonceng NS tidak ada respon. Yang kedua yaitu selama mengkondisikan lonceng, makanan UCS, air liur. Yang ketiga yaitu setelah pengkondisian lonceng CS, air liur, CR tanpa makanan. Definisi: pembelajaran di mana perilaku diperkuat atau dilemahkan berdasarkan konsekuensi. B.F. Skinner. Konsep utama yaitu penguatan, peningkatan perilaku. Yang pertama yaitu positif, menambahkan hadiah setelah perilaku baik. Yang kedua, negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku baik. Yang kedua, hukuman menurunkan perilaku. Poinnya yaitu positif, menambahkan hukuman setelah perilaku buruk. Negatif, menghilangkan sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku buruk. Proses yang pertama itu stimulus diskriminatif, syarat yang menunjukkan perilaku tertentu akan diikuti oleh konsekuensi. Yang kedua, respon perilaku yang dilakukan. Yang ketiga, konsekuensi, penguatan atau hukuman yang memengaruhi perilaku di masa depan. Yang terakhir yaitu generalisasi, respon yang dipelajari untuk satu stimulus terjadi juga pada stimulus mirip lainnya, yaitu misalnya takut pada semua anjing setelah digigit atau satu anjing. Poin yang kedua, diskriminasi, membedakan dan hanya merespon stimulus tertentu. Misalnya anjing Pavlov hanya merespon lonceng dengan nada tertentu. Yang ketiga, pemadaman, respon yang dipelajari menghilangkan ketika stimulus bersyarat tidak lagi diikuti oleh stimulus tak bersyarat. Misalnya anjing berhenti mengeluarkan air liur jika lonceng dibunyikan tanpa makanan. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afrilia Afrisa dengan NIM 2209502140. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang aplikasi teori bufferisme dalam pendidikan. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama itu penggunaan reward dan punishment untuk mengubah perilaku siswa. Reward adalah memperkuat perilaku positif dengan pujian verbal, hadiah fisik, atau hak istimewa. Contohnya memberi stiker atau waktu bermain ekstra. Kemudian ada punishment, hukuman, mengurangi perilaku negatif dengan peringatan, mengurangi hak istimewa atau konsekuensi lainnya. Contohnya mengurangi waktu istirahat atau memberi peringatan. Kemudian poin kedua ada teknik pembelajaran drilling dan rote learning atau hafalan. Drilling, penggunaan materi secara terus-menerus untuk menguasai keterampilan atau pengetahuan tertentu seperti perkalian atau kosakata. Kemudian ada rote learning atau hafalan, menghafal informasi tanpa memahami makna seperti menghafal tanggal sejarah atau tabel periodik. Kemudian yang terakhir poin ketiga, manajemen kelas melalui modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku menggunakan penguatan positif dan negatif, hukuman, token ekonomi, dan shaping untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Token ekonomi memberikan token untuk perilaku positif yang dapat ditukar dengan hadiah. Shaping membimbing siswa secara terhadap menuju perilaku yang diinginkan dengan memberikan penguatan pada setiap langkah kecil. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Eka Putra dengan NIM 230095145. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori belajar behaviorisme yang keempat, yaitu kritik terhadap behaviorisme. Kritik terhadap behaviorisme itu maksudnya ada beberapa kritik atau bisa saja berupa kekurangan dari metode pembelajaran menggunakan teori behaviorisme. Beberapa kritik atau kekurangan itu akan saya paparkan dalam 2 poin. Yang pertama, dari aspek kognitif. Kognitif yaitu proses belajar yang fokusnya ke mental, cara berpikir, memahami, dan mengingat. Tetapi, di pembelajaran behaviorisme, seperti di penjelasan sebelumnya, sudah menjelaskan bahwa behaviorisme adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai respon terhadap stimulus eksternal dan mengesampingkan proses mental internal. Jadi, intinya behaviorisme hanya menekankan mental atau perilaku dan kurang berfokus ke pembelajaran kognitif. Yang kedua, ada banyak pendidik atau psikolog yang mengkritik teori behaviorisme, dan salah satunya yaitu Corey. Ia menyoroti bahwa behaviorisme terlalu terbatas karena hanya berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta mengabaikan proses mental internal seperti pikiran, perasaan, dan motivasi. Corey juga berargumen bahwa teori ini tidak memadai untuk menjelaskan perilaku manusia yang kompleks, karena terlalu menekankan pada hubungan stimulus, respons, dan pengkondisian, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kognitif dan emosional yang memengaruhi perilaku. Teori ini lebih menekankan pada motivasi ekstrinsik, seperti hadiah atau hukuman, sebagai pendorong utama pembelajaran. Namun, pendekatan ini kurang mampu menjelaskan alasan seseorang terdorong untuk belajar sesuatu yang tidak memberikan imbalan langsung. Sebagai contoh, dalam suatu kelas di saat guru menjelaskan, kemudian guru itu mengatakan, apakah ada pertanyaan? Bisa saja, atau mungkin respon di dalam kelas itu sedikit. Tetapi di saat guru memberikan konsep, siapa yang bertanya dapat nilai bonus, kemungkinan besar kelasnya langsung ramai. Dengan reward seperti itu, dalam istilahnya saat ini siswa bukan yang bertanya yang penting, tapi malah yang penting bertanya. Maka dari itu, diperlukan motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri untuk belajar karena rasa ingin tahu, atau kesenangan di mana hal ini seringkali diabaikan oleh behaviorisme.
Hal ini menunjukkan bahwa behaviorisme kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap faktor-faktor internal yang juga berperan penting dalam proses pembelajaran. Baik, itu beberapa materi yang bisa saya paparkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kesimpulan, behaviorisme merupakan teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dipengaruhi oleh lingkungan. Tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah teori behaviorisme adalah Ivan Pavlov pada classical conditioning, John B. Watson, pendiri behaviorisme, dan B.F. Skinner pada operant conditioning. Classical conditioning merupakan pengkondisian di antara stimulus dan respon, seperti pada eksperimen Pavlov. Operant conditioning merupakan penguatan dan hukuman untuk memperkuat atau melemahkan perilaku. Prinsip lainnya terdapat konsep generalisasi, diskriminasi, dan pemadaman dalam belajar. Teori behaviorisme diaplikasikan pada pendidikan dengan penggunaan reward dan punishment untuk memodifikasi perilaku siswa, teknik drilling dan hafalan, serta manajemen kelas melalui teknik modifikasi perilaku. Teori behaviorisme terbatas dalam memahami aspek kognitif belajar, kurang mempertimbangkan motivasi internal dan faktor intrinsik.